Sekali lagi, salam merdeka mana? Salam, halo. Merdeka kita, dan terutama kita merdeka di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita persiapkan hati kita, persiapkan seluruh tubuh kita hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Dan biarlah kita merdeka di dalam memuji dan menyembah Tuhan kita pada pagi hari ini. Saya percaya kemerdekaan pada pagi hari ini semua berasal daripada Tuhan. Amen. Yang sentiasa setia dan setia sampai pada hari ini. Apapun situasi negara Malaysia, negara Indonesia pada saat hari ini, mari kita sama-sama bawa di dalam doa untuk umatnya di tempat ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ini kami Tuhan. Kami mau datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Membawa seluruh hidup kami. Membawa negara kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Karena kami percaya kami dimerdekakan oleh Allah. Kami dimerdekakan dengan salib. Kami dimerdekakan dari kematian. Kami dimerdekakan oleh dosa melalui Engkau Yesus. Pagi hari ini Engkau luar biasa dan luar biasa. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan.
tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Bahkan Engkau berkata, Engkau Alfa dan Omega. Amin. Kami percaya Allah yang kami sembah pada pagi hari ini memperhatikan kami setiap hari, setiap jam, setiap detik, dimanapun kami berada. Engkaulah Allah Immanuel kami yang menyertai kami. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh hebat, Engkau sungguh ajaib. Bahkan perbuatan-perbuatan mujizat tetap ada sampai pada hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih umat jemaat-Mu yang datang pada hari ini. Biarlah kami datang dengan penuh kerinduan akan Engkau. Biarlah kami datang dengan penuh haus akan Engkau dan lapar akan Engkau. Bahkan mata kami, biarlah mata kami melihat seperti mata-Mu, dan langkah kami tertuju hanya untuk Engkau Yesus. Ajari kami Bapa, anak-anak-Mu di tempat ini untuk terus bersandar kepada Engkau dan terus melihat akan Engkau. Terima kasih Yesus. Kemuliaan, kehormatan kami kembalikan hanya kepada Engkau. Anak-anak yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya ingin menyapa ada pelawat kita pada pagi hari ini. Halo, lupa tadi siapa ya? Salam Bu. Saya selalu melihat beliau, banyak pelayanan beliau di Facebook, saya rakan beliau. Jadi puji Tuhan, kita dilawat dengan seorang pribadi yang luar biasa. Mari kita sebelum saya menyanyikan pujian kita untuk bersorak-sorai kepada Yesus, mari saya ingin sapa umat jemaat di tempat ini. Apa kabar jemaat Asia City? Dahsyat, hebat, luar biasa. Mari kita puji Dia. Dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan. Terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke
indah. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Haleluya. Alangkah indahnya jalan bersama.
firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, persiapkan setiap pikiran kita hanya tertuju kepada firman yang kita dengar pada pagi hari ini. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kita. Terima kasih Bapa, firman-Mu adalah kebenaran Bapa, dan biarlah firman-Mu itu Tuhan yang akan memerdekakan kami pada pagi hari ini. Dan biarlah kerajaan-Mu Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan itu menjadi bagian kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami Tuhan, sehingga kami ada pada pagi hari ini. Semua itu karena kasih karunia-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang,
kasih Bapa Surgawi, Engkau adalah Raja kami di atas segala-galanya. Namun Bapa, kami tahu Tuhan, bahwa sering dalam perjalanan hidup kami, walaupun kami tahu bahwa Yesus adalah Raja, tapi menempatkan Engkau sebagai Raja dalam hidup kami, itulah masalah dan itulah cabaran bagi hidup kami. Itu sebabnya Tuhan pagi hari ini, tolong kami Bapa, karena ini menjadi kehendak-Mu, bagi Engkau menjadi Raja di atas hidup kami. Maka biar pagi hari ini Tuhan, kami seluruh umat-umat-Mu di sini belajar menentangkan Yesus itu benar-benar bahwa Dia Raja di atas seluruh hidup kami. Karena Firman berkata, Tuhan, dahulukan kerajaan Allah, dahulukan kerajaan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada. Menempatkan Engkau sebagai Raja di atas hidup kami, dan itu menjadi perjuangan hidup kami, tujuan hidup kami. Firman-Mu berkata, hal-hal jasmani akan mengikutinya. Bapa, jika kami Tuhan Yesus Kristus gagal mengalami janji Allah, maka jelas Bapa, salahnya bukan sama Tuhan, tapi itu bagi kami, karena firman Tuhan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kemuliaan bagi Tuhan. Bersama hamba berkata-kata dari awal hingga berakhirnya, dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat bersekutu dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus. Hari ini kita dilawat oleh dua para pelawat kita, satu dari Gereja Baptis Pelita Cahaya, Ibu Jesi Ambai, dan ini tidak asal dari jemaat. Mau lihat di media sosial, tampil di Facebook, tampil di apa saja. Lebih-lebih bahwa setiap kali ada kegiatan jemaat di sini, ibu ini juga tidak luput untuk ikut bersama-sama. Jadi terima kasih karena melakukan pagi hari ini. Yang kedua kepada saudari Yen, calon Mrs. ibu daripada Mr. Selamat pagi karena datang hari ini bersama-sama. Jadi terima kasih buat boyfriendnya, kan selama ini sendirian orang Cina original di sini, tapi dia sudah bagian daripada kami. Ya, jadi sudah setia bersama-sama, susah dan senang. Dan hari ini, tahun ini dia jadi pengurus Natal. Artinya Tuhan angkat lagi kepada tingkatan yang lebih tinggi. Amin. Nah, itu yang dikatakanlah kitab setia dalam perkara kecil akan dipercayakan dalam perkara besar. Oke, puji Tuhan. Nah, mari kita akan dengarkan firman Tuhan pagi hari ini, dan seperti biasa, ini kebiasaan kami di sini para tetamu buat satu pengakuan terhadap firman. Karena apa? Bagaimana kita meresponi firman, bagaimana kita memandang firman, maka seperti itulah hasilnya dalam hidup kita. Kalau kita memandang firman Tuhan ini betul-betul perkataan Tuhan, maka saat diberitakan pasti kita melotot. Amin. Tidak main-main, korek pocket, korek apa, kemudian tengok handphone. Oke. Nah, jadi jangan saya lupa, mulai hari ini ingatkan kepada jemaat, masa ibadah dimulai, tolong silent ya. Tolong silent handphonenya ya. Oke. Jadi kita kan hanya peruntukkan masa untuk bersama Tuhan, paling tidak ini pun paling lama 2 jam. Jadi Tuhan katakan waktu 2 jam itu untuk saya dan kamu, jangan diganggu oleh apapun. Sehabis itu Tuhan katakan silakan ya. Kalau dalam sistem hukum Taurat dulu 6 hari untuk kita, 1 hari untuk Tuhan. 1 hari ini tidak boleh buat apa-apa. Mana lebih bagus? Pasti lebih bagus orang Kristen hari ini, karena Tuhan katakan beban sudah diangkat ya. Nah oke. Yesaya 55:10-11 dikatakan begini,
Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Kamu yang duduk jemaat, 1, 2, 3. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Mari kita katakan amin. Oke, puji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Amsal 13 ayat 13, masih firman minggu lalu, ya. Amsal 13 ayat 13 dikatakan begini, siapa meremehkan itu artinya merendahkan, memandang enteng, menghina firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Jadi jelas firman ini berkata, kalau kita meremehkan firman, tidak mengindahkannya, menolaknya, menghinanya, saudara yang dikasih Tuhan, kita akan menanggung akibatnya. Maksudnya akibat apa? Akibat yang negatif. Tadi waktu sambil bertua saya dengar ada satu perdebatan antara orang Kristen dan saudara seiman. Begitu Alkitab dihina, ya, direndahkan. Tapi satu ketika Tuhan berkata, oke, nanti kita akan berhadapan, ya. Hari ini umatku sabar ketika Alkitabnya direndahkan, dicaci maki, dihina, tidak apa-apa. Karena Alkitab, Yesus berkata, ya, pembalasan itu hakku, amin. Kalau Yesus kita bela, maka saya tidak mau ikut Yesus. Karena apa? Berarti Yesus lemah kan? Dan dia suruh begitu. Kalau ada orang ini, kamu jangan lawan. Ya, jangan lawan. Sebab jemaat yang dikasih Tuhan, pembalasan itu haknya dari Tuhan. Kalau kita bela Yesus, berarti Yesus lebih rendah daripada kita. Yesus lemah sehingga harus dibela. Jadi tidak perlu bela. Nah, di sana, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, ingat bahwa sikap kita kepada firman, kalau kita ya meremehkan, ada akibat negatif kita terima. Kalau kita mentaatinya, kita akan menerima balasan. Balasannya apa? Balasannya hal-hal, ya, perkara-perkara yang baik. Jadi minggu lalu, kalau kita meremehkan firman Tuhan, apa akibatnya? Kita sudah tahu itu apa yang terjadi kepada Adam dan Hawa, dan kita alami akibatnya sampai hari ini. Karena meremehkan firman Tuhan. Nah, kita sudah berbicara itu. Sekarang kita akan berbicara tentang bagian yang kedua. Siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Maksudnya menerima hal yang baik. Amin. Jadi pilihan ada di hidup kita. Saya mau diberkati oleh firman, maka taati firman. Kita mau menerima yang buruk, maka tolak. Ya. Dan kemudian jangan beri perhatian kepada firman tersebut. Jadi pilihan ada di hidup kita. Nah, sekarang kita akan melihat hari ini jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa sih balasan? Apa sih berkatnya? Kalau firman kita apa? Taati, kita amalkan dalam kehidupan kita. Yakobus mengatakan begini, hendaklah engkau jadi pendengar firman, hendaklah engkau jadi pelaku firman, dan bukan sekedar apa? Jadi pendengar. Jadi mendengar firman Tuhan itu adalah langkah awal. Tapi langkah akhirnya, langkah seterusnya adalah mempraktikkan firman itu dalam hidup kita. Baru ya kita memiliki sikap yang benar terhadap apa? Firman Tuhan. Oke, mari kita akan melihat jemaat pagi hari ini. Apa berkatnya, apa upahnya, ya, apa kebaikannya, apa keuntungannya kalau firman itu kita taati, ya, kita praktekkan dalam hidup kita. Nah, kita lihat dulu Lukas 11 ayat 28 mengatakan begini,
Tetapi ia berkata, yang berbahaya ialah mereka mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Di dalam Lukas dikatakan bahwa orang yang mendengar firman dan memeliharanya, maksudnya mempraktikkannya dalam hidupnya, mengamalkannya dalam hidupnya, orang itu berbahagia. Dalam terjemahan lain dikatakan diberkati. Jadi orang yang mendengar firman kemudian melakukannya, kita mengatakan orang itu pasti diberkati. Ada amin? Orang yang mendengar firman dan melakukannya, orang itu pasti diberkati dan mustahil Tuhan tidak memberkatinya. Oke, puji nama Tuhan. Mari kita akan melihat pagi hari ini apa berkatnya jemaat kalau firman itu kita dengar dan kita akan lakukan. Nah, dijawab dalam Kisah Rasul begini, 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah mengatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan segala kehendakku. Nah, apa yang membuat Daud berkenan di hadapan Tuhan menurut ayat ini jemaat? Karena melakukan apa? Semua kehendak Allah, segala kehendak Allah. Itu berarti kita boleh artikan sesuai dengan tema kita, bahwa Daud berkenan kepada Allah. Kata berkenan itu dalam bahasa Malaysia dikatakan menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Ya, Daud itu berkenan menyukakan hati Tuhan. Karena apa? Dia mendengar firman dan melakukannya. Amin. Nah, hari ini saya akan beri tema firman Tuhan dari ayat kita ini. Yang berkat yang kita alami, yang kita akan dapatkan saat mendengar firman dan melakukannya, dikatakan saudara dan saya akan berkenan menjadi pribadi yang menyukakan hati Tuhan. Amin. Ini yang luar biasa. Ya. Sekali lagi, berkat yang akan kita dapatkan dari Tuhan ketika kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, menjadi yang diangkat Tuhan menjadi orang-orang yang berkenan di hadapannya. Itu tema kita pagi hari ini. Nah, jemaat jadi kasih Tuhan, kalau hidup jemaat dan saya adalah orang yang berkenan di hadapan Allah, maka banyak kebaikan-kebaikan, banyak hal-hal yang baik yang Tuhan akan lakukan di dalam hidup kita. Jemaat mau lihat? Amin. Mari kita lihat apa yang pertama. Jika hidup kita berkenan kepada Allah, ya, hidup kita berkenan kepada Allah, apa berkatnya? Dikatakan tadi hidup kita akan berkenan, dan hidup yang berkenan kepada Allah itu apa berkatnya jemaat? Mari kita lihat, dikatakan pada poin yang pertama, diperdamaikan dengan apa? Musuh. Diperdamaikan dengan musuh. Amsal 16 ayat 7. Jikalau Tuhan berkenan ya, kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikan dengan dia. Nah, orang Kristen, Alkitab memberitakan jangan mencari musuh. Betul kan? Malah Alkitab menyatakan kasihi musuhmu. Itulah perintah Tuhan. Tapi jangan mencari musuh. Namun dalam praktek hidup kita sebagai orang-orang Kristen yang hidup di dalam firman, dimusuhi oleh dunia. Kenapa? Iblis bekerja di dalam hidup orang-orang dunia. Tidak ada agama yang paling menderita di dunia ini kalau bukan orang Kristen. Bangun gereja, kalau di Indonesia baru direncanakan bangun, datang sudah demo. Ya, ada sudah yang jadi korban. Belum lagi pendetanya dipukul dan macam-macam. Ya, undang-undang mengatakan begini harus, tapi kenyataannya tidak demikian. Jadi ada satu perlakuan yang tidak enak ya bagi orang-orang Kristen di sana, dan bukan saja di Indonesia, di tempat lain. Syukur di Malaysia ya, kita aman-aman, ya kan? Amin. Tapi dalam kenyamanan banyak orang takut memberitakan Injil karena jaga perasaan.
Aduh, sudah 30 tahun berkawan. Bapak berkawan, bagaimana kalau saya cakap Yesus? Bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Pasti dibilang, kamu begini. Ya kan? Saya pernah berjumpa satu orang Cina, saudara kasih Tuhan. Dia telepon saya, dia bilang, saya malu. Kenapa malu? Dia bilang, ketika saya berkata, hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Ya, Alkitab mengatakan, bukan pendapat saya sendiri. Orang itu berkata, coba kamu, mungkin kamu sudah dibawa di Bukit Padang, malu dia langsung. Dia telepon saya katakan, jangan malu. Yesus berkata, berbahagialah orang yang dihina jika karena namaku, upahmu besar di surga. Tapi saya tidak malu, saya tidak tahan, dipermalukan begitu. Jangan malu. Apa? Karena apa? Saudara kasih Tuhan, langsung dia katakan, hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Orang itu katakan, kamu sudah gila. Masa sekian banyak agama di dunia, kau punya agama saja yang benar. Lalu saya katakan begini, terima itu sebagai resiko pengikut Tuhan. Itulah upah kamu ikut Yesus, dihina karena nama Yesus. Bukti Yesus ada dalam hidup kamu dibenci oleh dunia. Kalau dunia menyukai, berarti kamu belum betul orang-orang Kristen yang sehat, yang benar di mata Tuhan. Baru dia tenang sedikit. Saya bilang, jangan berhenti bersaksi. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Amin. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Gereja manapun, jika ini asas pengajarannya bahwa hanya dalam Yesus ada keselamatan, itu saudara seiman kita. Amin. Kalau dia di Pasir, dia di SIB, dia di mana, tidak apa-apa. Kalau kita sama di bagian itu saudara kita. Tapi kalau dia berkata, saya orang Kristen tapi di luar Yesus ada keselamatan, langsung tolak. Itu bukan saudara seiman, sebab dia sudah menolak firman. Firman mengatakan hanya dalam Yesus ada keselamatan. Nah, kita melihat jemaat yang dikasih Tuhan, hidup yang berkenan kepada Tuhan, berkatnya apa? Dikatakan kita diperdamaikan dengan musuh. Artinya orang yang memusuhi kita karena nama Yesus Kristus, sekalipun kita tidak memusuhi dia, orang itu akan diubah hatinya oleh Yesus. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ada satu kesaksian begini. Ini anak Tuhan, ya. Kalau saudara lihat di Facebook ada perempuan yang sangat terkenal di Indonesia, namanya Lin Cinto. Ini kesaksiannya luar biasa. Dan dia melahirkan di tempat yang orang seberang, agama seberang, sangat fanatik. Satu ketika jemaat cari kasih Tuhan, dia didatangi ratusan orang. Siapa dikepung rumah itu. Lalu suami dia katakan begini, biar saya yang mati. Anak-anak kita masih kecil, kamu bawalah anak-anak lari. Tapi ibu ini ibu, dikatakan jangan, ini saya harus hadapi. Saudara kasih Tuhan, sudah apa? Sedia senjata tajam. Ada yang bawa kayu, ada yang bawa parang, ada yang bawa batu. Kalau saudara dia dapat begitu, kira-kira masih mau mempertahankan iman lagi kan? Pasti kita cari yang aman. Tapi dia katakan begini sama suaminya, ini adalah tugas saya, ya. Ini adalah perang saya, bukan perang kamu. Kamu cukup berdoa. Wah, suaminya semakin takut. Apa kekuatan kamu seorang perempuan mau hadapi musuh yang hebat itu? Tapi dia bilang, oke, kamu diam. Tugas kita sekarang berdoa. Nah, apa jemaat cari kasih Tuhan? Sementara batu di tangan, ya, parang di tangan. Lalu dia katakan begini, sebelum kamu bakar rumah saya, sebelum kamu bunuh saya, betul-betul ya. Tantang begitu, cabar begitu. Mari masuk dulu rumah. Ya, mana pemimpin kamu ini? Masuk rumah. Diajak masuk rumah jemaat dikasih Tuhan. Nah, waktu dia masuk rumahnya, dibikinkan kopi apa? Kopi susu. Ya, itu kan kalau di Indonesia kopi susu itu dulu kopi dianggap oke minuman bagus. Nah, bosnya dibikinkan kopi susu, diambilkan makanan yang sedap. Dia bilang, saya tahu bapak-bapak datang dari tempat yang jauh, saya nampak keletihan semua. Ada makanannya dan percayalah tidak haram, ya halal. Mari Pak ya, makan dulu sebelum kamu. Saya tahu maksud kamu. Jemaat dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, musuh dikasih begitu rupa. Begitu dikasih minum, dikasih makan, apa yang terjadi? Tiba-tiba mereka merasa malu sendiri. Bukan lagi bercerita, oke? Sudah sekian jam kita bercerita, saatnya kami akan
bakar rumah kamu, tidak tiba-tiba dia malu. Kalau begitu ibu pendeta, ya kami pamit dulu, kami salah paham. Pulanglah mereka semua. Saudara yang dikasih Tuhan, tadinya datang dengan kebencian, tapi tiba-tiba apa? Kalau berkata Tuhan jamah dia punya hati, dipermalukan lagi sebab dia mau membunuh, tapi dikasih makanan. Itu dikatakan Roma, kalahkan kejahatan dengan apa? Kebaikan. Dia malu, pertama malu, dan yang kedua saudara kasih Tuhan, datang pikiran sehat dalam hatinya, ternyata orang ini baik. Apa yang kita dengar di luar begini, ternyata tidak. Jadi apa alasan kita mau bunuh? Malah dia kasih pulanglah dengan hormat. Nah, ini yang dikatakan Alkitab, jemaat dikasih Tuhan, bahwa ketika hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, musuh kita yang memusuhi Yesus, dalam sesaat Tuhan boleh ubah hatinya. Amin. Dalam sesaat Tuhan boleh ubah hatinya, maka jangan kita lawan. Itu urusan Tuhan. Nah, jemaat dikasih Tuhan, mungkin di tempat kerja atau di rumah atau di jiran kita ada musuh, ya, orang-orang membenci kita. Jangan lawan dengan kekuatan daging kita, tapi terus pelihara hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Itu berarti saudara dan saya terus berdoa. Itu berarti saudara dan saya terus mendoakan orang itu. Itu berarti saudara sekalipun dihina, tapi terus mengasihi mereka. Ini hidup berkenan di hadapan Tuhan. Katakan, apa yang kita tabur kita akan tuai. Mereka menabur kejahatan, dia akan menabur kejahatan. Tapi bila engkau menabur kebaikan, maka kebaikan itu kamu akan terima. Jadi puji nama Tuhan Yesus. Sudah banyak anak-anak Tuhan mengalami hal demikian. Bahwa ketika dia membangun hidup benar di mata Tuhan, saudara, musuh boleh dibalikan Tuhan menjadi sahabat. Amin. Tapi kalau hidup kita berkenan, tidak berkenan kepada Tuhan, maka orang datang dengan kedagingan, kita hadapi dengan kedagingan. Maka terjadilah api ditambah api jadi super api, membakar satu dunia. Betul kan? Oke. Nah, mari jemaat, mari kita lihat yang kedua. Berkat yang Tuhan sediakan bagi orang menaati firman-Nya, yaitu dia akan mengalami hidup berkenan kepada Tuhan. Dan dari hidup berkenan di hadapan Tuhan ini dikatakan di sini, hidup kita akan dipenuhi apa? Damai sejahtera. Amin. Orang yang berkenan kepada Tuhan, salah satu kekayaan yang luar biasa dalam hidupnya jemaat adalah adanya damai sejahtera. Amin. Bukankah ini lebih penting dari uang? Ya, bukankah damai sejahtera itu lebih penting dari uang? Bukankah damai sejahtera itu lebih penting dari kedudukan? Bukankah damai sejahtera itu lebih penting dari apa yang ada di dunia? Dan ingat jemaat yang dikasih Tuhan, damai sejahtera yang sejati itu, damai sejahtera yang sejati itu hanya ditemukan di dalam siapa? Di dalam Yesus. Dunia boleh memberi kita damai, ketenangan, kepuasan, tetapi sifatnya apa? Sementara. Boleh itu 1 jam, boleh itu 1 hari, boleh itu 3 hari, tapi dia akan hilang. Tapi ketika damai daripada Tuhan dikaruniakan dalam hidup saudara dan saya, damai itu tidak boleh dirampas oleh masalah, men. Damai itu tidak boleh dirampas oleh peperangan. Damai itu tidak boleh dirampas oleh siapa-siapa. Sebab apa? Damai itu datangnya dari Tuhan. Dan ketika damai itu sudah diberikan dalam hidup saudara kasih Tuhan, tidak ada orang yang boleh merampas. Amin. Itulah luar biasa. Nah, kita baca Lukas 2:14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di kota Kinabalu di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi damai sejahtera ini bukan milik semua orang, tapi hanya bagi apa? Orang yang berkenan kepada Tuhan. Bukan juga untuk semua orang percaya, ya, tetapi hanya orang yang berkenan kepada Tuhan. Orang percaya yang berkenan kepada Tuhan, Alkitab menyatakan orang itulah akan mengalami kekayaan yang tidak boleh dibeli dengan uang, yaitu damai sejahtera daripada Tuhan. Amin. Tahukah jemaat yang dikasih Tuhan, damai, ketenangan ini mahal atau tidak? Mahal. Kenapa orang melancong ke Bali
Ya, saudara yang sudah pernah pergi ke Bali? Mesti lo belum kan? Ya. Kenapa orang pergi ke tempat-tempat yang menarik dengan biaya yang besar? Karena mungkin di tempat itu aku menemukan apa? Ketenangan, kepuasan. Ya. Waktu pendeta Tommy datang di sini, dia sering ke Bali. Berkhotbah lalu sejak apa yang indah di Bali? Apa yang menarik di Bali? Kenapa begitu menjadi impian semua orang di bumi ini, ya, untuk pergi Bali? Lalu dikatakan, saya ini sudah sering ke Bali. Saya pun seperti itu juga. Sebelum saya ke sana, saya tidak tahu apa yang baik di Bali. Tapi ketika dia pergi sana, yang ada hanya pantai. Yang hanya ada ini budaya-budaya di sana. Dan yang paling mengerikan, saudara, dikatakan asal di mana-mana tempat ada penyembahan. Tahu apa? Ada objek penyembahan. Boleh itu batu ada disembah, boleh itu pohon-pohon, boleh itu pokoknya macam-macam. Jadi seribu macam Tuhan di sana, ya, bagi orang yang menyembahnya. Tapi bagi saya dan saudara itu pasti bukan Tuhan. Ada amin? Jadi kan apa yang menarik? Tidak. Tapi inilah orang dunia buang duit di sana karena mencari ketenangan. Saya dengar jemaat yang dikasih Tuhan sejak perang Rusia dan Ukraina berlangsung, orang Rusia dan Ukraina di sana tidak mau balik ke negerinya. Karena apa? Di sana perang, kami di sini tenang. Tapi hanya tenang, tidak mengalami peperangan. Tapi peperangan dalam pikiran ada atau tidak? Ya, peperangan dalam hati ada atau tidak? Pasti ada. Karena kita mengatakan hanya orang yang hidupnya berkenan kepada Allah akan menikmati damai sejahtera daripada Tuhan. Jadi kuncinya jemaat yang dikasih Tuhan, sekalipun kita di Ukraina, di Rusia jangan dilanda peperangan hari ini, tapi hidup berkenan kepada Allah. Tuhan berkata, ketenangan daripada aku tidak akan diganggu oleh senjata nuklir. Amin. Tidak akan diganggu oleh bom. Kamu akan terus tenang. Nah, jemaat boleh lihat buktinya. Ketika Paulus dalam penjara, dikatakan dia bernyanyi. Amin. Nah, orang yang bernyanyi itu jemaat yang dikasih Tuhan, ada sukacita atau tidak? Pasti ada sukacita. Kalau orang menyanyi dan tidak ada sukacita, berarti itu orang gila. Ya kan? Orang menyanyi itu artinya mengekspresikan apa yang ada dalam hidupnya. Hati saya happy, hati saya senang, maka saya ekspresikan melalui melompat-lompat saya menyanyi. Jadi Paulus, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sementara di dalam penjara, dan penjara yang dia tempati itu, ya, kalau kita lihat dalam sejarah Roma adalah penjara yang paling mengerikan, berada di tingkat yang ketiga. Di dasar yang ketiga, ada beberapa tingkatan itu. Disitulah dia ditempatkan dengan siksaan yang mengerikan, ya, bagi dagingnya. Tapi disitulah dikatakan kepada jemaat yang ada di Filipi, jangan bersukacitalah senantiasa. Di dalam peperangan, di dalam ketidakberdayaan, di dalam keadaan dan situasi yang tidak enak jemaat, tapi dia boleh bersukacita. Sukacita, apa itu? Inilah sukacita yang datangnya dari Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus berkata begini, sukacita yang kuberikan kepadamu, damai sejahtera kuberikan tidak seperti diberi dunia. Kenapa? Damai sejahtera daripada Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, tidak mengenal susah atau senang, tidak mengenal saudara gagal atau tidak akan mengenal saudara sehat atau tidak. Dia tetap hadir dalam hidup kita. Nah, hari kita lihat buktinya dalam Yohanes 14:27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku. Maksudnya damai sejahtera itu miliknya siapa? Yesus Kristus. Damai sejahtera yang sesungguhnya itu miliknya Yesus. Dan ku berikan kepadamu. Dia beri kepada saudara dan saya. Dan apa yang ku berikan, ya, damai sejahtera kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar. Amin. Jadi saudara dikasih Tuhan, anak-anak Tuhan itu menarik, ya, damai sejahtera di dalam hidupnya. Karena di samping dia menikmati dari dunia, dia juga menikmati dari Tuhan. Amin.
Kalau saudara kasih Tuhan tiba-tiba gaji naik, apa? Tidak patut bersuka cita. Memang bersuka cita itu biasa bagi dunia. Siapapun kalau berjauh, memang bersuka cita. Tapi ada lagi yang kedua milik saudara. Bilang, di samping kamu dapatkan dari dunia, kamu juga dapatkan dari apa? Yesus. Saat kamu susah, saat kamu dalam keadaan terjepit, dalam pergumulan yang berat, damai itu akan melimpah atas kamu. Sehingga dunia terkagum-kagum. Kenapa orang Kristen itu begini ya? Di saat susah, tapi dia mampu bersuka cita. Itulah luar biasanya damai daripada Tuhan. Dan Tuhan katakan, ini hanya kuberikan bagi orang yang berkenan kepadaku. Amin. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, dalam situasi apapun juga yang saudara dan saya hadapi, kalau kita berkenan kepada Tuhan, saudara dan susah akan melimpah-limpah penghiburan daripada Tuhan, akan melimpah-limpah kepuasan, ketenangan dari Tuhan yang dunia sangat dan tidak mungkin percaya, tapi itulah nyatanya di dalam hidup kita. Nah, mari kita lihat apa yang keempat jemaat yang dikasih Tuhan. Orang yang hidupnya berkenan kepada Allah, Alkitab mengatakan dia akan diperdamaikan dengan musuhnya. Yang kedua, jemaat yang dikasih Tuhan dikatakan dia akan mendapat damai sejahtera. Dan yang ketiga, apa dikatakan? Dia berada dalam apa? Pemeliharaan Tuhan. Kita baca ya, Mazmur 37 ayat 23 sampai 26. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Wah, luar biasa. Orang yang hidupnya berkenan kepada Allah, hidupnya itu sudah kasih Tuhan ada dalam perancangan Tuhan. Ya, langkah ini hidupmu akan begini, langkah ini hidupmu akan begini, langkah ini akan begini, sampai di atas puncak. Sudah sampai di puncak, terkatakan, mari kita pulang ke surga. Amin. Ya kan? Itulah rencana Tuhan. Jadi orang yang berkenan di dalam Tuhan ada dalam program Tuhan. Amin. Yeremia 29 ayat 11 itu ayat yang saudara bosan dengar. Saya pun bosan dengar. Tapi setiap kali kita putus asa, ayat ini sangat penting kan? Dikatakan rancangan Tuhan bukanlah rancangan apa? Kecelakaan. Tetapi rancangan yang penuh masa depan. Rancangan damai sejahtera. Masa depan Tuhan sudah rancang dalam hidup. Maksudnya masa depan yang baik. Tapi di samping itu dia katakan juga damai sejahtera juga. Karena apa? Tuhan tahu buat apa masa depan kita baik, tapi hati kita kacau. Jadi Tuhan mau menampakkan di sini rancanganku, ya, programku, planningku dalam hidupmu ini. Hatimu ada damai sejahtera, men, berlimpah dalam sejahtera. Dan kemudian dia katakan, engkau akan melihat berkat-berkat yang lain mengikuti. Amin. Maka saudara yang dikasih Tuhan, apa yang kurang di dalam Yesus? Apa yang kurang di dalam Yesus? Jelas tidak ada. Itu sebabnya Yesus berkata, aku datang membawa kelimpahan. Ya, maksudnya berkat rohani dan berkat jasmani. Dunia aja boleh memberi uang, dunia aja boleh memberi itu, tapi dunia tidak akan memberi damai sejahtera. Tapi dari Yesus kita dapatkan. Ada amin. Jadi saudara kita sangat-sangat bodoh orang yang tidak mau terima Yesus. Sangat-sangat bodoh, lebih bodoh lagi orang yang sudah terima Yesus lalu dia tinggalkan. Kenapa? Dia akan kehilangan hal ini di dalam hidupnya. Mungkin saja dia masih kaya waktu tinggalkan Yesus, tapi hatinya tidak ada apa? Damai. Saya pernah berjumpa saudara yang kasih orang ya ketika tinggalkan Yesus, wah ada ini ada itu, tapi selalu dia telepon saya, wah kan saya pastor, kenapa? Hati saya tiada damai, takut. Saya bilang, buat apa harta kamu punya? Dia punya kereta masa itu BMW, dia punya kereta masa itu ini dan itu, duit sana sini ada, tapi dalam hati tidak ada damai. Pengkhotbah mengatakan begini, orang benar diberi hak untuk menikmati walaupun tidak memiliki. Amin. Tapi orang dunia, Tuhan katakan diizinkan memiliki apa yang kau mau. Tapi Tuhan berkata,
hal menikmati. No. Ya, tidak boleh. Ini hanya anak-anak apa, men? Ini hanya ibu apa? Jesse. Ini hanya miliknya Mr. Law. Ya, memiliki dan sekaligus menikmati. Kalau kita tidak memiliki, seperti kita tidak punya bangunan seperti Mr. Law yang tinggi-tinggi, itu tidak apa-apa. Tapi kita pernah sudah nikmati berada di tempat itu. Haleluya. Kan? Karena kita pergi sana, wah berada di sana dulu. Bukan milik kita, miliknya Mr. Law. Kita sudah nikmati, amin. Ya. Nah hari ini saya dengar dia mau rancang jual lagi. Berarti ada visi lebih besar, amin. Luar biasa di dalam Tuhan. Nah saya percaya seandainya itu terus dipertahankan oleh Mr. Law, pasti waktu dia berada di sana, dia tengok-tengok ke pantai apa laut gitu, oh indah ciptaan Tuhan, amin. Tapi orang lain dulu ketika dia bilang, bagaimana kalau saya jalan di situ terjun ke bawah, terus dimakan ikan, bagaimana? Jadi sebelum dia jalan di situ sudah ketakutan, tapi ketika kita duduk di situ, betapa indah ciptaan Tuhan, amin. Nikmati, amin. Nikmati. Karena apa? Waktu saya di sana, setelah saya ngitung, takut saya tengok ke bawah. Tapi ada roh, ada cerita lain dalam hati itu, nikmati. Saya boleh lihat dulu, lihat itu laut, perahu, menarik, amin. Ciptaan Tuhan. Coba lihat di atas dan tidak ada hati, tidak hidup ini, tidak ada Yesus, ada Yesus. Kalau saya jatuh ke bawah jadi abung, ya kan? Jadi mungkin berkata terakhir ini saya akan naik. Jangan naik. Boleh naik tapi jangan lihat itu menakutkan. Jadi jemaat cari kasih Tuhan Yesus Kristus. Itulah hebatnya dalam Yesus. Orang yang berkenan kepada Allah, katakan ada dalam pemeliharaan Allah. Pemeliharaan seperti apa? Kita baca Mazmur 37 ayat 23 sampai 6. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat 24. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, kita lihat. Apa maksudnya jatuh di sini, saudara kasih Tuhan? Jatuh di sini berarti kita masuk dalam masalah, ya, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah dan macam-macam atau cabaran hidup, ya, saya pakai cabaran hidup. Kita diizinkan Tuhan masuk dalam cabaran hidup, ya. Sekali lagi, tidak ada orang Kristen boleh bebas dari cabaran hidup. Jadi semua cabaran yang terjadi dalam hidup kita sudah seizin oleh Tuhan. Tuhan sudah ukur Yusak kekuatannya menanggung cabaran ini boleh. Kalau tidak boleh tidak akan dikasih. Nah, terus si boleh tanggung cabaran ini. Nah, diizinkan terjadi dalam hidupnya dia boleh. Tapi masalahnya kan kita sering ngomel, sering manja sama Tuhan. Alamak Tuhan kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Padahal Tuhan katakan, ya kan ini bukan dunia. Amin. Ya, nanti di surga baru tidak ada itu. Ini kan masih dunia, ada iblis. Jadi ini janganlah impikan untuk enak 100% dulu. Ya, diizinkan itu karena apa? Di situ kamu diajar sabar. Amin. Ya, karena kamu ini tidak pernah sabar, jadi terpaksa harus dibawa mengalami situasi yang tidak enak. Di situ belajar kesabaran, maka kamu kan bisa. Jadi begini, semua anak-anak Tuhan boleh masuk dalam masalah. Diizinkan Tuhan masuk dalam cabaran, tapi di sini dikatakan tidak tergeletak. Dalam bahasa terjemahan lain tidak akan parah, ya kan? Tidak akan hancur, ya begitu. Diizinkan Tuhan masuk dalam masalah, tetapi Tuhan tidak izinkan kita akan hancur. Ya, nah, sebab dikatakan Tuhan menopang hidup kita. Bayangkan saudara yang kasih Tuhan, dikatakan Tuhan menopang. Seberat apa masalah saudara? Seberat apa pergumulan saudara kalau ditopang oleh Tuhan? Masalah boleh kalahkan Tuhan? Pasti tidak. Ya, tapi kalau Tuhan tidak bersama kita, baru kecil kita akan hancur. Tapi kalau Yesus bersama kita, dia bilang biarpun masalahmu sebesar langit, tapi tidak orang masalah yang sebesar langit kan. Aku menopang engkau. Aku di atas masalah. Ya, bukan masalah di atas aku. Ya, aku mengendalikan masalah.
Ya, masalah ada dalam tanganku. Jadi dia pegang kita begini. Tapi bukan berarti Tuhan apa? Ada betul tangan jemaat. Ya, ini bahasa namanya kalau dalam istilah teologi namanya antropologi. Artinya Allah itu dianggap ya seakan-akan manusia supaya kita boleh pahami dia. Maksudnya tangan Tuhan menempati artinya pemeliharaannya, perlindungannya kepada kita tidak akan pernah beranjak dari hidup kita. Ada amin? Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau bukan karena pemeliharaan Tuhan terjadi dalam hidup kita, dengan banyaknya masalah kita hadapi setiap hari. Kan firman Tuhan mengatakan dalam Matius, masalah hari ini cukuplah hari ini kan, besok akan ada masalah lagi. Tapi Tuhan berkata, kepada yang berkenan kepadaku, hidupnya ada dalam tangan Tuhan. Amin. Hidupnya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ini luar biasa. Nah, oke, terus dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Orang Malaysia katakan meminta-minta sedekah. Saudara gitu, pernah alami kan? Setiap kali kita turun di sini ada tidak tahu dari mana itu selalu datang. Oh, duit. Kalau tidak diancam kita. Ya, itu namanya peminta sedekah. Nah, coba perhatikan di ayat 5. Dibilang dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar, orang berkenan kepada Allah akan ditinggalkan. Maksudnya apa? Saudara yang kasih Tuhan, disia-siakan Tuhan. Ya. Dahulu aku muda, tapi tidak pernah melihat orang benar akan ditinggalkan oleh Tuhan. Artinya kita ada dalam pemeliharaan apa? Tuhan tidak tinggalkan kita di saat apapun. Saudara kita boleh meninggalkan kita, kawan kita meninggalkan kita, dia tidak akan meninggalkan kita. Luar biasa kan? Dia bukan saja saudara kita menopang saudara, tapi dia tidak akan ditinggalkan. Nah, terus ayat 26. Tiap-tiap hari dia menaruh apa? Belas kasihan, mengasihi dan memberi apa? Pinjaman. Anak cucunya menjadi berkah. Memberi pinjaman. Orang memberi pinjaman artinya orang itu diberkati. Amin. Kalau tidak ada apa di dalam hidup apa yang dia boleh pinjamkan. Tapi saudara kasih Tuhan, inilah janji Tuhan. Inilah janji Tuhan kepada kita. Bagaimana supaya kita terus membangun hidup berkenan kepada Allah. Karena ini janji Tuhan. Aku tidak meninggalkan engkau dan aku akan berkati engkau sehingga engkau mengulurkan tangan buat pekerjaan Tuhan, buat anak-anak Tuhan dan lain sebagainya. Terus kita lihat dan anak cucunya apa? Menjadi berkat. Generasi kita, keturunan kita diberkati oleh Tuhan. Nah, tahukah saudara yang kasih Tuhan? Ada bangsa sekarang, tapi bangsa itu tetap menjadi berkat bagi apa? Dunia hari ini, yaitu bangsa Israel. Tahukah siapa nenek moyang orang Israel? Abraham. Nah, Abraham dikatakan itu dia orang yang berkenan kepada Tuhan. Dari saat dia mengenal Yesus sampai mati, tidak pernah saudara yang kesulitan hidupnya itu tidak berkenan kepada Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan itu dipelihara Abraham dari saat dia kenal Tuhan itu sampai mati. Dan hari ini firman Tuhan digenapi. Anak cucunya apa? Jadi berkat. Siapa bangsa yang paling memberkati dunia kalau bukan orang Israel? Amin. Ya, saudara kasih Tuhan, kita ada handphone hari ini, ada Google, ada apa lagi? AI, ya. Terima kasih sama Mr. Law sejak diperkenalkan lama. Terima kasih bisa dapat berkat luar biasa. Padahal lama sudah itu kan Mr. Law. Inilah kalau ketinggalan zaman pelajaran itu kan. Ya. AI. Tapi saya pernah sebut AI. Orang cakap apa itu? Oh iya, saya belajar dalam bahasa Indonesia. AI. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kamu pelajaran kita masuk AI, contohnya, oke. Coba jelaskan kitab Kejadian itu. Pasti dia jelaskan. Nah, habis lagi kalau jemaat sudah paham semua. Nah, apalagi saya waktu bahkan kalau kamu paham semua. Tapi itu kan lebih bagus kan? Amin.
Jangan tengok uping-uping. Terus hari ini yang banyak memenuhi peminat saudara kasih itu apa? Sarah siapa? Istri saya pernah sampai di rumah itu yang jadi cermat dia sama saya. Jadi khotbah saya. Amin. Jadi khotbah dia kepada saya selalu. Alamak ini kalau itu yang ada di hati. Ya. Itu yang ada di hati, itu yang keluar. Tapi coba. Kalau kamu belajar firman, ada cara kamu masuk AI. Tanya apa saja di sana. Bagaimana sih yang memiliki semua? Dia akan kasih semua begini-begini. Ya kan? Amin. Anak cucunya akan menjadi berkat. Jadi sampai hari ini firman ini genapi. Ada satu bangsa di bumi itu Israel terus menjadi berkat dan sampai ujung bumi. Ada teknologi orang baru temukan hari ini, tapi dia sudah temukan baru sudah jauh. Sudah lama Israel punya. Itu sebabnya waktu dia perang Irak, jemaat itu dunia kagum. Negara kecil begini, tiba-tiba dia boleh apa? Menghancurkan pemimpin-pemimpin Iran itu. Itu menggunakan apa? Teknologi yang luar biasa yang belum dimiliki oleh Iran. Tapi dia sudah memiliki. Nah ini yang dikatakan dalam kitab, cucu menjadi berkat. Nah, jadi kesimpulannya jemaat cari kasih Tuhan. Kalau ibu bapa membangun hidup berkenan kepada Tuhan, anak kita boleh di sekolah, nilainya tidak seberapa. Tuhan berkata, anakmu diberkati bukan karena dia pandai atau hebat, tapi karena aku. Amin. Ini firman Tuhan berkata, aku akan memberkati. Ya. Oke. Nah, seterusnya kita lihat 39 sampai 40 dari pasal yang sama. Orang-orang terang akan diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Apa itu sesak, saudara? Berada dalam situasi sulit. Tahu sesak, tidak boleh bernapas. Mau buat begini, aduh susah. Bukan susah, itu namanya tersesat. Tapi siapa yang hadir pada saat itu ketika kita berada dalam masalah ini? Siapa? Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Dia akan meluputkan mereka dari tangan orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung. Artinya jemaat yang dikasih Tuhan. Tuhan tahu kita berada di dunia yang penuh dengan air mata, yang penuh dengan masalah, yang penuh dengan cabaran hidup. Selesai masalah ini, datang masalah lain. Pokoknya sampai kita masuk dalam liang kubur, baru selesai namanya masalah. Tapi Tuhan berkata kepada anak-anakku, amin, yang hidupnya berkenan kepadaku. 1000 masalah datang, engkau akan boleh melihat mujizat 1000, amin. Maksudnya lihat jalan pertolongan. Ya, masalah boleh bertubi-tubi datang dalam hidupmu, tapi bertubi-tubi juga pertolonganku akan hadir di dalam apa? Hidupmu. Jika hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Nah, mari kita lihat yang keempat, jemaat yang dikasih Tuhan. Dikatakan begini, orang yang berkenan kepada Allah, dia akan memiliki masa depan yang baik. Ya, Mazmur 37 sampai 38. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Ini maksudnya dia sedang berbicara tentang orang berkenan kepada Allah. Sebab pada orang yang suka apa? Damai, tulus, jujur, suka damai, dikatakan akan ada masa apa? Masa depan. Tetapi pendurhaka akan bersama-sama dan masa depan orang fasik akan lenyap. Saudara yang kasih Tuhan, jelas di sini bahwa orang-orang yang berkenan di mata Tuhan, Tuhan sedang mempersiapkan masa depan yang baik. Amin. Ya, sesusah apapun hidup kita, sesulit apapun, saudara, seakan-akan ada satu masa kita jalan hidup tidak ada pengharapan, sia-sia saya beribadah, ternyata janji Tuhan belum tergenapi dalam hidupku. Tapi firman Tuhan berkata, firman Tuhan itu ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Kalau dia mengatakan begini, maka itu akan terjadi. Masa depan orang-orang yang berkenan kepada Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Tidak peduli siapa dia.
tidak peduli apa keadaan dia. Jadi jemaat cari kasih Tuhan, jangan gantungkan hidup kita kepada apa yang kita miliki. Amin. Oh, saya pandai, kenapa saya takut? Saya punya perniagaan, kenapa kamu takut? Jangan gantungkan, karena sesaat Tuhan boleh ambil, kan? Tapi bila kita gantungkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan berkata, saya ada dalam hidupmu, ada di dalam tanganku. Nah, mari kita lihat jemaat cari kasih Tuhan, ya. Daud ini kalau kita lihat latar belakangnya, tidak layak menikmati hidup seperti itu. Karena menurut ukuran dunia, orang seperti ini tidak boleh memiliki kejayaan yang sehebat itu di dalam hidupnya. Saya akan bacakannya 2 Samuel 5:1-5. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud. Ini Daud di Hebron, Thailand, berkata, ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Kita baca ayat 3. Maka datanglah semua tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi apa? Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Siapakah Daud ini, jemaat? Daud ini adalah salah satu cucu cicit daripada Abraham. Tapi tidak semua cucu Abraham diberkati dalam Alkitab. Hanya cucu Abraham yang takut sama Tuhan. Nah, Daud salah satunya yang takut sama Tuhan dan membangun hidup yang benar di mata Tuhan. Apa dikatakan di sini jemaat Kristen? Sesuai dengan pada poin yang keempat tadi, bahwa masa depan kita ada. Bagaimana Daud seorang yang tidak diperhitungkan menurut ukuran manusia, tapi Tuhan berkata kedudukan itu, berkat itu bukan datang karena orang itu penampilannya bagus, pengetahuannya ini punya itu, tapi berkat turun karena apa? Orang itu berkenan di hadapan Tuhan. Di ayat yang ketiga ini kita melihat, saudara kasih Tuhan, bagaimana Daud tiba-tiba pengembala kambing domba, ya, tidak ada sekolah, tiba-tiba dihadkan satu hari uang. Nah, kalau di Malaysia kan mau pentas di sana Pak Sultan kan ada satu hari kita cuti kan, ibu cuti kan, kalau mau pentas balau ini bukan cuci khas. Nah, jadi orang-orang Israel mengadakan cuti besar, kita akan melihat raja yang baru. Siapa? Raja Daud. Benar tadi Mazmur 37, masa depan saya percaya jemaat Kristen, ketika Daud naik di atas panggung dan diurapi menjadi raja, pasti mungkin dia bilang, saya ini mimpi ya, pasti dia mimpi. Bagaimana mungkin tidak ada pendidikan? Bukan orang Banten, dia kan Alkitab menyatakan hari-harinya dia apa? Di padang. Ya, kalau orang Banten jadi raja itu biasa kan? Tidak perlu heran. Tapi kalau orang kampung jadi raja, di kota Kinabalu, apa saudara dan saya tidak bingung? Memang bingung. Tapi itulah yang Tuhan lakukan dalam dia buat kejutan. Ketika dia diurapi menjadi raja, Daud mungkin dia bingung seketika. Ini mimpi di siang bolong ya? Atau benar-benar? Mana mungkin saya gembala kambing dan domba, tidak tahu yes no, hanya tahu apa bahasa Ibrani. Ya. Tapi tiba-tiba jadi raja yang dihormati. Dan kemudian pasti dia sadar ini bukan mimpi, betul-betul. Ini saya sekarang jadi raja. Macam-macam ke situ. Ketika Daud jadi raja, apa yang tidak ada sama dia? Mau bicara uang? Kurang atau tidak? Tidak. Mau bicara nama? Kurang atau tidak? Pasti dia
punya. Mau bicara apa saja, dia yang punya. Dan itu kalau kita lihat di raja-raja yang ada di zaman Alkitab itu orang hebat. Ketika dia jadi raja, dia punya segalanya, punya ini, punya itu. Nah, saat tahu dia terangkat menjadi raja jemaat kasih Tuhan, apa yang dia tidak punya? Mau nama dia punya, mau kehebatan dia punya, mau uang dia punya, segala-galanya dia punya. Nah, tergenapilah firman Tuhan tadi, bahwa orang berkenan kepada Tuhan masa depannya ada dalam tangan Tuhan. Amin. Tuhan siapkan masa depan yang baik, sekalipun keadaannya tidak memungkinkan. Kalau kita lihat latar belakang perjalanan hidup Daud, penuh masalah, dia di penuh cabaran, saudara yang dikasih Tuhan, dan itu tidak ada harapan untuk melihat masa depan. Sebab yang dia alami semua yang gelap, semua yang susah. Tapi satu hal yang tidak pernah hilang dalam hidup Daud, dia membangun hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Situasinya, keadaannya tidak baik, tapi dia terus mengadakan hatinya kepada Tuhan. Aku harus membangun hubungan dengan Tuhan. Dan tiba saatnya jemaat janji Tuhan digenapkan dalam hidupnya. Tidak ada yang boleh menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Termasuk apa yang dia impikan dalam hidup saya dan dalam hidupmu. Setan boleh menggagalkannya, tapi setan tidak akan berhasil. Setan boleh menggagalkannya sesaat, tetapi tidak akan pernah berhasil. Ketika saudara dan saya sudah dirancang Tuhan sedemikian, tahun ini hidupmu begini, tahun akan datang begini, seterusnya sampai pulang ke surga. Ya. Rancangan Tuhan yang terakhir dalam hidup saudara, dia bawa saudara ke tempat yang mulia selama-lamanya. Dikatakan dalam Yohanes, Yesus berkata, ini doa Yesus, di mana mereka berada, di situ pun di mana aku berada, di situ pun mereka berada. Ada orang mengatakan cuma begini, jika bersama Yesus sekalipun pergi ke neraka, saya mau. Ya. Tapi jika tidak bersama Yesus sekalipun pergi ke surga, aku tidak mau. Maksudnya apa jemaat? Kalau kita bersama Yesus sekalipun pergi neraka boleh jadi apa? Surga. Ya. Kalau bersama Yesus kita menghadapi masalah, tapi masalah Tuhan boleh buat apa balik kamu menjadi keadaan yang baik. Tapi jemaat yang Kristus Tuhan, pergi ke surga, kononnya pergi ke surga, tapi tiada Yesus, apa yang saudara akan alami? Pasti yang mengecewakan. Saya mimpikan surga, ternyata ini yang dikatakan Sulaiman. Ada jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya apa? Menuju maut. Jadi lepas dari tangan Yesus, saudara kasih Tuhan, semua itu hanya penipuan belaka. Dan saya kira tidak ada orang mau tertipu. Amin. Di dalam Yesus sudah ada kebenaran. Bersama Yesus sekalipun pergi ke neraka boleh jadi apa? Surga. Tapi tidak bersama Yesus sekalipun dikatakan surga, pasti neraka. Jadi itulah pentingnya hari ini jemaat Tuhan, kita hati kita biar terus melekat, tertuju kepada Tuhan. Ada masalah, ada cabaran, ada tantangan, tapi Tuhan berkata, asal sepanjang engkau ada dalam tanganku, sepanjang hidupmu menyenangkan aku, jangan lihat keadaan yang kau alami, lihat janjiku akan tergenapi dalam hidup. Amin. Puji Tuhan. Orang yang berkenan kepada Allah, dikatakan firman Allah, sebenarnya dia diperdamaikan dengan musuh, ada damai sejahtera, kemudian dalam pemeliharaan Tuhan, dan akhirnya saudara kita akan menikmati apa? Masa depan yang baik. Siapa yang tidak mau hal ini? Amin. Siapa yang tidak mau hal ini? Itulah impian kita semua, dan yang menjanjikan adalah Tuhan. Ya, kalau janji manusia itu sekedar menyenangkan dan sukar digenapi, tapi kalau janji Tuhan pasti dan memang akan digenapi, mustahil tidak digenapi.
Mari kita membangun hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi pujian yang terakhir tadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengan pujian penyembahan yang terakhir. Haleluya Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkan aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati firman yang hamba-Mu sudah sampaikan. Taruh dalam hati anak-anak-Mu kebenaran ini. Setan iblis tidak berhak mencurinya. Karena apa yang datang dari Tuhan, tidak ada satu kuasa pun yang boleh mengganggunya. Setiap yang datang dari Tuhan, jika itu berbentuk janji akan digenapi. Jika itu berbentuk janji akan digenapi. Dan apa yang kami pelajari hari ini, itulah janji kepada kami. Orang yang membangun, orang yang memelihara hidup berkenan kepada Allah. Bapa, firman-Mu berkata, orang itu sekalipun dikelilingi musuh, tapi musuh boleh dibalikan Tuhan menjadi sahabat. Orang itu akan melimpah dan sejahtera di tengah-tengah dunia yang penuh dengan masalah, penuh dengan air mata, penuh dengan kesulitan. Orang itu akan berada dalam pemeliharaan Tuhan. Orang itu punya masa depannya baik. Sekalipun yang dihadapi adalah hal-hal yang mungkin sebaliknya. Biar Bapa Surgawi, firman-Mu ini, Tuhan Engkau tulis dalam roh kami, hati kami, sehingga kami akan pegang ini. Dan kami tidak mengerahkan hati kami kepada yang terlihat. Tapi kami mengerahkan hati kami Yesus. Dia Tuhan, tidak pernah berdusta. Terima kasih karena kami kenal Tuhan yang hidup. Haleluya. Terima kasih. Amin. Kau Bapa yang mengasihi, kuasamu memulihkan
pujian ini mengangkat roh kita ke hadapan Tuhan. Dunia yang kita hadapi semakin sulit. Menurut yang saya lihat di berita, bahwa masa akan datang tidak ada lagi, bahkan itu di negara-negara yang hebat akan mulai berteriak dengan masalah yang sedang terjadi. Jemaat yang dikasih Tuhan, namun Alkitab mengatakan ini masa yang baik, karena orang yang mengandalkan dunia ini, mengandalkan hidupnya kepada yang terlihat, akan kecewa dan kecewa karena terbatas untuk menolong mereka. Tapi pagi hari ini jemaat, kita didorong oleh pujian ini, terus tadakan hatimu sama Tuhan. Keadaan kita sesulit apa pada pagi hari ini, dia tahu bahwa rancangannya tidak akan pernah gugur terhalang dalam hidup kita. Tugas saudara dan saya bangun hidup yang menyenangkan Dia. Ketika saudara beribadah hari ini, hati Bapa di surga bersuka cita, hatinya senyum. Ketika engkau mengangkat tangan menyembah Dia, hatinya senyum. Tapi dapatkah dibayangkan jemaat, ketika jemaat di tempat yang ingin menyenangkan engkau, ada anak-anak Tuhan, bukan orang dunia, sementara menggunakan saat ini untuk melakukan yang tidak benar. Hati Tuhan kecewa, karena kita sama-sama diberkati Tuhan, sama-sama menikmati matahari hujan, tapi mereka lupa mengucap syukur kepada Allah. Tapi saudara yang kasih Tuhan, hari ini di antara sekian jutaan orang melukakan hati, tapi saudara hadir di tempat ini menyembah Dia. Dia katakan, tidak sia-sia penebusanku 2000 tahun yang lalu. Ternyata engkau terus menyenangkan saya sampai hari. Cuma jadi kasih Tuhan, hidup berkenan kepada Allah boleh hilang dalam hidup kita, boleh hilang dalam hidup kita, boleh hilang dalam hidup kita. Tapi pagi hari ini Yesus berkata, kasih karuniaku cukup bagi engkau untuk memelihara engkau, untuk menjaga engkau. Kau boleh masuk dalam tantangan, dalam cabaran hidup, tapi ingat, sedikit pun tantangan itu, cabaran itu tidak akan menghancurkan engkau. Ada tanganku di sana yang siap menopang engkau. Luar biasa Tuhan kita, luar biasa Tuhan kita. Janjinya, programnya, pelindungnya terhadap hidup saudara, hidup kita masing-masing luar biasa sampai hari ini. Dan saudara akan terkejut seperti Daud ketika semua hal-hal itu dinyatakan dalam hidupmu. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, saudara dan saya tidak dapat lagi menggambarkan sukacita. Sungguh engkau Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat hari ini bangun hidup berkenan kepada Allah. Buat Dia tersenyum setiap saat, buat Dia bersuka cita setiap saat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Abang sudah selesai berbicara, tapi Bapa, biar kebenaran ini Engkau Tuhan simpan dalam hati anak-anak-Mu Bapa. Tidak ada yang lebih indah dalam hidup kami ketika Allah berkenan kepada hidup kami. Tidak ada yang indah dalam hidup kami ketika kami, Tuhan, pribadi-pribadi yang setiap saat Allah senyum kepada kami. Itu sebabnya Bapak Saudara, Tuhan tolong, Tuhan saya berdoa untuk semua jemaat pagi hari ini. Jamah hati mereka, Tuhan Yesus bangun dalam hidup mereka satu hati yang mengasihi Allah, yang mencintai Tuhan, yang rindu menaati firman. Karena Bapa Surgawi, tanda kami mengasihi Allah adalah ketika kami menaati firman. Menaati firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terima kasih Tuhan, mampukan kami melakukan kehendak. Dan Bapa, Engkau sudah menaruh Roh Kudus dalam kami untuk melakukan. Tidak ada alasan Bapa untuk kami tidak boleh melakukan, karena Tuhan sudah siapkan segala. Itu sebab Tuhan jamah hati anak-anak pengiring, sehingga hati yang mengucap syukur, hati yang menyenangkan Allah, menjadi cita-cita kami, menjadi tujuan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kemuliaan kebesaran bagi nama-Mu. Ampuni Tuhan segala dosa kami yang membuat Engkau berduka cita, yang membuat Engkau sedih, yang membuat Engkau berkampuni Bapa. Sebaliknya Bapa, dan Roh Kudus-Mu terus mengembangkan dalam hidup kami kehidupan yang menyenangkan Allah, sehingga setiap saat Bapa Engkau ditatap akan tersenyum kepada kami. Oh, terima kasih Tuhan. Itulah kerinduan kami. Berkati firman-Mu, kami ucap syukur dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan, dan luar biasa firman Tuhan hari ini. Kita persiapkan hati kita untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Persilakan pendoa kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Allah Bapa yang mulia, Allah Bapa yang besar dan kebenaran. Dia ada kata-kata memperkatakan untuk kebesaran Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas jagaan kami dalam minggu-minggu lalu. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang mulia. Tuhan, sebentar kami akan buat persembahan, adalah persembahan berkenan dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, jamahlah hati kami untuk berkenan dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, bimbinglah kami untuk lebih dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami serahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sentiasa sama kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
akan tutup ibadah kita dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu bersama kami dalam persekutuan kami menyembah Tuhan mulai dari awal hingga berakhirnya. Kami berdoa untuk umat-Mu yang tidak sempat hadir pagi hari ini. Apapun masalah dalam hidup mereka, Yesus sebagai Gembala Agung yang akan memberi pertolongan, mujizat kepada mereka. Sementara itu Bapa Surgawi, bagi umat-Mu yang terus setia mengasihi Engkau, kerana Bapa kesetiaan ini terus kami pelihara sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Terima kasih Bapa, sepanjang minggu ini umat akan menjalani berbagai aktiviti Tuhan, pekerjaan. Kami berdoa umat-Mu yang datang pagi hari ini, Tuhan akan menjalani minggu ini dalam penyertaan Tuhan. Karena firman berkata, apabila kami mendahulukan kerajaan Allah, maka semua yang lain Tuhan akan tambahkan kepada kami. Semua umat-Mu yang hadir pagi hari ini, itu bukti Tuhan bahwa mereka mengutamakan, memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya, dan siaplah mereka untuk mengalami janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, mana Tuhan hari ini memperingati ulang tahun kemerdekaannya. Terima kasih untuk berkat-Mu kepada bangsa dan negara ini di dalam banyak hal. Kami percaya Tuhan ada banyak orang-orang percaya di bangsa ini, dan firman-Mu berkata melalui orang percaya itulah akan menjadi host, menjadi saluran Allah untuk memberkati bangsa ini. Sebabnya Bapak, doa-doa yang sudah dinaikkan anak-Mu membuat bangsa ini diberkati. Namun demikian Bapak, di dalam Tuhan Yesus kami diberkati, yang sampai Tuhan kami lupa tugas kami, yaitu memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkati Perdana Menteri, para kabinetnya, raja-raja, kerana Tuhan Yesus semua yang dirancang Tuhan. Oh Bapa Surgawi Tuhan, semua mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara ini. Kekacauan Tuhan jauhkan kami, biarlah kestabilan yang pernah kami alami terus juga kami nikmati sampai hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terpuji termulialah nama-Mu. Dan Tuhan, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk Tuhan aktiviti kami sepanjang minggu ini berkati, khususnya perayaan Natal, dan tidak lama lagi kiranya Tuhan Yesus lewat campur tangan ilahi roh Tuhan, campur tangan Roh Kudus, semua berjalan dengan baik. Persiapan umat-Mu dalam apa bentuk kami serahkan dalam tangan Tuhan. Yang kecil, sedang, ataupun Tuhan yang besar, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sebab jika kami dalam tangan Tuhan, semua akan berakhir dengan hal-hal yang baik. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal. Mari jemaat angkat tangan. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita tinggalkan tempat ini dan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudusnya akan menyertai jemaat mulai hari ini sampai Yesus datang. Dengan ucap syukur dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan semua jemaat berkata, Amin. Selamat siang, selamat ulang tahun kemerdekaan kita. Tuhan Yesus